Baiklah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 4 semester 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, ya, anak-anak, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan panganjali dengan mengucapkan Om Swastiastu. Setelah itu kita mengucapkan Dainika Upasana. Untuk itu, anak-anak, silakan semuanya berdiri mengambil sikap sempurna. Sudah, anak-anak? Jika sudah semuanya, marilah kita mulai dengan sikap panganjali. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, Dainika Upasana dengan Saraswati Puja. Doa mulai. Om Saraswati Namo Astudiya Waradya Namo Artini Idiwan Buang Kalaksami Biar Bawantu Amni Sadam. Baik, anak selesai. Bagaimana? Anak sudah mendapatkan pencerahan setelah anak mengucapkan doa. Semoga Sang Hyang Adi Saraswati senantiasa memberikan kita anugerah ilmu pengetahuannya. Jadi sudah kita lalui untuk berdoa. Sebelum kita mulai, anak-anak, Bapak ingin tahu dulu, apakah kehadiran kalian? Coba diperiksa dulu ya, seperti minggu lalu juga. Sudah, teman sebangkunya sampai lupa ya, temannya enggak. So, dah hadir dan tidak tahu. Yang di belakang lengkap? Oh, lengkap. Ada masuk? Oh, ada makanya. Ada suratnya. Oh, ya. Semoga kita juga bisa mendoakan teman kita supaya nanti bisa sehat kembali ya. Karena untuk selanjutnya dia bisa belajar ya. Nah, untuk itu anak-anak, karena sudah semua ada yang hadir ya. Jadi sudah sebagian yang hadir. Anak-anak, Bapak ingin tanya dulu kesiapannya. Sekarang bagaimana? Sudah siap belajar? Katakan Bapak tanya, siap belajar? Anak harus jawab, siap. Ya, Bapak tes dulu ya. Anak-anak siap belajar? Iya, bagus. Ayo tepuk tangan semua. Memberi semangat kepada kita semua untuk belajar hari ini dengan baik. Ya. Jadi sudah anak-anak kesiapannya untuk belajar. Marilah kita awali dulu pembelajaran ini ya. Dengan Bapak ingin mengulang kembali ya. Flashback. Nah, ingat-ingatan tidak. Waktu pelajaran sebelumnya anak-anak mempelajari tentang apa? Orang suci. Betul. Orang suci adalah pemimpin dalam umat Hindu yang memberikan kita apa? Tuntunan ya, tuntunan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini gambar. Ini adalah contoh apa? Kehidupan manusia ya. Kehidupan kita sendiri manusia ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan manusia ini perlu disadari bahwa setiap manusia itu harus apa? Bisa memahaminya, mengenal dulu siapa saya. Anak tahu siapa diri anak? Iya, manusia. Apakah manusia hidup sendiri? Ya tidak. Ada? Ya. Ya, lingkungannya ya. Ada lingkungannya. Lingkungan tersebut juga tidak lepas dari apa? Peran dari Tuhan ya. Bahwasanya manusia mampu mengenali dirinya sendiri. Anak harus tahu diri sendiri. Oh, saya adalah manusia yang memiliki budi pekerti. Nah, dalam kehidupan anak-anak juga harus menyadari bahwa kita memiliki lingkungan sekitar kita. Ya, harus kita kenali. Ya, harus kita tahu. Maksudnya contoh di rumah, tetangga tidak tahu kan? Sampai rumahnya sudah tahu. Boleh masih harus tahu. Itulah kita harus mengenali diri dan lingkungan, terutama mengenali Tuhan ya, Sang Hyang Widi Wasa.
setuju. Nah, anak-anak, bahwasanya untuk dapat mengenali semua ini harus kita memiliki apa? Pengetahuan. Harus punya pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang digunakan untuk mengenali lingkungan kita ya. Kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya melihat benda di tempat yang gelap? Wah, terang ya, lampu ya. Jadi bagaimana cara kita mengenali lingkungan? Gunakan pengetahuan lah menjadi sinarnya, ya, sinarnya. Nah, bagaimana kita sekarang untuk bisa mencari pengetahuan itu? Bisa nggak anak mencari pengetahuan? Ya, belajar, ya, belajar. Memang mana? Nah, belajar itu untuk mencari pengetahuan ternyata ada cara yang khusus, spesial ya. Kalau anak beli martabak spesial, ada telur apa lagi banyaknya. Kalau ini ada cara yang khusus untuk bisa kita memperoleh pengetahuan agar yang diperoleh itu benar ya. Ya, bukan hoax ya. Di Facebook ada ya, di sosial hoax lah, hoax ya, itu titik. Kalau ini fakta ya, kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Dalam agama itu sudah diajarkan. Kita perlu menggunakannya. Ada yang tahu apa nama ajarannya? Ya, benar. Katanya Catur Pramana. Tidak apa? Dia ada buku, berarti sudah dia sebelumnya ya apa namanya? Iseng-iseng apa mungkin dia itu ya kreatif membaca buku Catur Pramana ya. Ternyata ini menggunakan kita mencari pengetahuan. Nah, jadi benar bahwasanya itulah disebut Catur Pramana ya. Jadi untuk memperoleh pengetahuan cara yang digunakan adalah Catur Pramana. Nah, anak dalam pertemuan ini adalah Bapak harapkan nanti memiliki pengetahuan untuk memahami arti Catur Pramana. Kemudian selanjutnya anak-anak mengetahui bagian-bagiannya ya. Jenis-jenis Catur Pramana itu apa saja ya yang digunakan. Kemudian dari jenis-jenis itu bagaimana nantinya masing-masing jenis bisa digunakan untuk memperoleh kebenaran ya. Setiap jenisnya itu ada caranya masing-masingnya. Nah, untuk itulah kita akan mempelajari tentang Catur Pramana. Baik, kita saksikan. Nah, pengertian ya, Catur Pramana, catur. Ada yang mengenal catur? Udah lumrah ya. Artinya apa? Ya, 4. Kalau Pramana? Kekuatan. Oh, mungkin dia teringat dengan materi dulu. Di kelas berapa anak itu? Tri Pramana ya. Kelas 1 ya. Kalau di sini Pramana yang dimaksud itu adalah Pramo ya. Artinya kebenaran. Jadi Pramana ini artinya pengetahuan kebenaran. 4 cara memperoleh pengetahuan kebenaran ini yang disebut dengan Catur Pramana. Kalau diibaratkan seperti jalan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, anak-anak perlu ketahui ajaran Catur Pramana ini sebenarnya merupakan konsep yang diajarkan oleh Maharshi kita. Jadi Maharshi kita terdahulu sudah memiliki konsep ya yang diberikan pada umatnya agar mampu memperoleh pengetahuan. Beliau disebut Resi Gautama ya. Beliau adalah pendiri filsafat ya. Disebut filsafat penyanyi. Jadi filsafat ini sangat cocok. Nah, cocok itu berarti pas. Kenapa? Karena filsafat ini sifatnya realistis. Realistis. Nyata. Apa yang sebenarnya ada di dalam semesta ini, itulah yang menjadi gambaran dari filsafatnya. Ya. Sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi inilah yang kemudian diajarkan sebagai alat atau media sarana ketika umat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, diperkenalkan
catur pramana. Nah, anak-anak, sekarang lihat videonya. Jadi anak-anak untuk mengetahui lebih jelas bahwa kita akan mencoba untuk mendeskripsikan mengenal jenis-jenis dari catur pramana. Coba dilihat. Ini adalah kebun raya Bugul. Mana pernah ke sana? Oh, sudah ya. Bagus, berarti sudah bisa. Anak sudah pernah berbagai tempat. Coba perhatikan yang lain. Yang lainnya dengan cara yang lain ya. Sama. Perhatikan apa yang Bapak tayangkan ini. Kalian ke sana ada beberapa pengalaman yang mirip yang Bapak tayangkan ya. Ya, sudah. Tayangan video sudah kalian saksikan. Sekarang ceritakan apa yang sudah kalian lihat itu. Coba satu-satu. Ya, ada yang melihat bunga katanya. Pohon. Batu. Bangunan, ya. Banyak yang kalian lihat. Ternyata tadi setelah Bapak tayangkan, anak-anak secara tidak sadar sudah memperhatikan, ya, sudah mengamati. Jadi sebenarnya yang sedang anak lakukan itu adalah bagian dari catur pramana yang disebut dengan pratyaksa pramana. Cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan. Anak tadi mengamati atau tidak? Oh ya, sudah mengamati. Ya, walaupun melalui video, tapi anak-anak sudah bisa mengamati ya, bahwa apa yang kalian lihat dengan sesama bisa kemudian menyampaikan kembali. Oh Pak, ini yang saya lihat Pak. Oh ini yang saya lihat Pak. Ya, ada banyak yang bisa kalian amati di sana. Nah, seperti dalam gambar, jadi proses mengamati. Nah, mengamati itu adalah proses di mana kalian bisa menggunakan tubuh kalian, ya. Melalui panca indera. Apa indera? Ya, 5 indera dalam tubuh. Ya, apa sebutkan? Ya, apa lagi? Ya, telinga, terus ya, hidung. Kemudian, oh, ya, dan apa lagi?
bukan tangan. Tangan adalah penggerak. Ya, yang ini adalah peraba. Ya, peraba. Kalau kita simpulkan seperti ini. Jadi indera yang kita miliki itu semua adalah sebagai alat untuk mengenali sekitar kita ya. Dari telinga, ya, hidung, kemudian ini mulutnya adalah bibir, mata, dan ini adalah peraba. Semua yang kita gunakan ini kemudian mengirimkan informasi. Pernah kan anak-anak? Coba, ini pegang. Terus apa kamu? Coba sebutkan. Oh, katanya keras. Tadi setelah diraba dia bilang, oh keras. Ah, ada informasi di sini. Ya, yang diterima dari, nah ini. Ketika ada anak videonya, ya, menggunakan mata, ya, menggunakan telinganya. Inilah yang kemudian dikirimkan ke otak. Oh itu adalah benda. Inilah proses pengamatan kalian menggunakan panca indera. Namun tadi Bapak menerangkan, Nana mengatakan bahwa yang diamati adalah pohon. Katanya dulu, pohon apa itu? Pusing tawang. Oh, karena waktu kalian mengamati pohon itu tidak jelas ya. Ternyata anak pernah melakukan ya pengamatan sekilas. Ada burung terbang. Coba burung. Tapi kalau ditanya burung apa? Tidak tahu. Karena sebentar ya, karena sekejap. Jadi dari tadi objek yang dalam panca indera itu hanya beberapa yang digunakan sehingga informasi itu kami dapat sedikit. Namun sudah mendapat pengetahuan, tapi belum ditentukan sifatnya. Ya, ketika mengamati sifatnya tidak tentu, ya masih umum, anak itu disebut dengan irwikalpe. Ya. Tapi kalau sudah mengamati, anak tahu sifatnya, ya secara mendetail, secara khusus, teliti, itu disebut sarwikalpe. Itu sama-sama benar, ya. Hanya saja sifatnya masih perlu diteliti lagi. Itu, ya. Sudah mengerti anak tentang pengamatan? Ya, jadi anak saya mengamati dengan langsung lalui indera dan kemudian menentukan sifatnya. Ya, itu cuma satu. Sekarang kelanjutan. Nah ini video kedua. Masih, nah juga mengamati ini juga masuk ya. Kalau kalian pulang dari Godugol, ketemu lah jalan ini seperti ini ya. Ya, jalannya. Nah, kalau anak jalan di sekitar rumah kalian atau pernah berkabut? Kenapa tidak pernah? Oh, karena tinggal di daerah pantai. Ya. Terus, ini takutnya ada di mana? Oh, di bukit. Bukit ada ya? Kalau daerah seperti pantai tadi ada enggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti kabut yang anak lihat ini ada di daerah bukit atau dataran tinggi. Wah. Jadi anak bisa menyaksikan bahwa sebenarnya kabut juga bukan lagi informasi yang dapat dari video ini. Ya, maka kita akan bersama. Ya, sudah habis tadi tayangannya. Jadi anak-anak yang kalian saksikan tadi adalah sebuah situasi ya. Situasi itu adalah keadaan di sekitar wilayah kita. Sekarang di sini bagaimana? Oh panas, cerah ya.
Kalau di sana tadi bagaimana? Sesuai pengalaman kalian? Abut? Oh dingin katanya. Ya dingin. Ternyata kita setelah mengamati ya, ada batas indera kita tidak mampu semuanya memberikan informasi ya. Hanya beberapa, sehingga yang kita amati itu terbatas ya. Nah, untuk mengetahuinya padahal objek itu sudah ada kalau kita amati, tapi kita belum tahu sepenuhnya. Bagaimana caranya? Ya? Ada yang tahu? Dengan cara bagaimana? Nah, menyimpulkan ya. Jadi hasil pengamatan yang terbatas, anak-anak bisa menggunakan pengetahuan yang lain yang kalian ketahui ya. Jadi pengetahuan satu bisa ditambahkan pengetahuan lainnya untuk menjadi pengetahuan yang baru ya. Kan anak pernah sering kan dalam tugas belajar yang lainnya, anak-anak ditugaskan untuk menyimpulkan materi pembelajaran ya. Bagaimana cara menyimpulkan? Oh iya, jadi semua materi dipelajari dan kemudian dirangkum ya, disimpulkan, itulah. Jadi agar kita memiliki pengetahuan selain mengamati langsung, juga bisa kita gunakan pengetahuan lainnya untuk disimpulkan ya. Sehingga sudah ada dua cara yang kita peroleh, dengan mengamati langsung dan menyimpulkan. Biar anak dalam menyimpulkan harus kita hati-hati, karena menyimpulkan itu harus dengan cara-cara yang benar. Dalam dulu utamanya pertama, proses penyimpulan itu harus kita urutkan ya. Contohnya tadi kabut ya, bahwa di daerah yang berkabut itu pasti dingin ya enggak? Hadir kabut kabus ada enggak? Kabut yang panas ya, ada enggak? Enggak ya, ada, oh ada kabut. Jadi kita gunakan yang lain apa lagi? Bahwa kabut yang daerah kabut yang ini itu adalah di daerah tinggi. Nah, kita gunakan lagi. Itu kenapa? Karena alasannya karena daerah tinggi itulah ada kabut yang dinginnya. Sehingga aturan yang digunakan bahwasanya setiap tempat yang tinggi itu terdapat kabut yang dingin. Ya, itu namanya menghubungkan aturan. Gunakanlah aturan itu. Sehingga terjadi penyimpulan bahwa di tempat yang kabutnya dingin itu pasti semua dataran gunung itu ya. Ini proses menyimpulkan. Karena bisa menyimpulkan kan? Telah diketahui bahwasanya saya menyimpulkan seperti ini prosesnya. Objeknya dikenalkan, alasannya disampaikan, ada aturan yang dihubungkan, kemudian gunakanlah aturan itu untuk menyimpulkan pengetahuannya. Ya. Jadi sampai di sini anak-anak mengerti tentang penyimpulan? Ya, jadi pengetahuan yang dirangkaikan ya, dirangkum ya bisa. Sekarang ini video yang ketiga. Oh ini siapa ini? Oh ada dia. Ini satu adalah. Hai, jumpa lagi denganku ada. Ah, mungkin ini masih sekolah ya. Kali ini kita berdua akan bermain games tebak-tebakan. Mana yang besar? Ayo. Mana yang kecil? Di sini sudah ada 10 pasang benda yang besar dan yang kecil yang akan ditebak oleh Arif.
Perhatikan. Nah, kakaknya masih memberikan benda. Perhatikan bendanya. Ini deh. Hampir mirip ya. Kan sama, mirip lagi. Ini kecil. Gampang kan? Nah, bisa ditebak. Bagus lagi. Terus 3. Nah, benda ketiga juga bendanya mirip. Walaupun tidak sama, tapi mirip. Ada kemiripan. Mana yang besar, mana yang kecil? Sekarang jawab, Pak. Ini yang besar. Ini yang kecil. Iya. Mana yang besar, mana yang kecil? Ini yang besar. Ini yang kecil. Nah, jawab cepat ya. Iya, Mas. Ini yang besar. Ini yang kecil. Oh, yang bagus. Coba yang ini. Mana yang besar? Apa yang mana yang besar? Yang pegang kakaknya apa yang pegang adiknya? Iya pasti ya. Yang pegang adiknya. Sekarang mana yang kecil? Salah. Wah. Sekarang mana yang besar? Yeay, menang beres kan? Hari ini pasti ada yang bisa. Bukan? Aku bisa. Jadi sudah, anak. Tadi terlihat videonya, anak-anak memperhatikan bahwasanya sang kakak menampilkan beberapa benda yang sama atau tidak? Sama? Sama atau tidak? Ya tidak sama, tapi ada kemiripan. Lainnya mirip dengan sama itu lain. Kalau sama itu persis, bukan persis memang sama. Benda satu dengan yang kedua lainnya itu sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau mirip, bagaimana? Apakah sama seluruhnya? Nah, coba dipikirkan. Ya, jadi kalau mirip, benda itu ada kesamaan dan juga ada perbedaannya. Itulah dengan benda yang mirip. Nah, apa tujuannya? Jadi dari benda yang satu dengan yang lainnya itu menjadi pembanding ya. Ini benda satu, ini benda dua. Benda ini diketahui, tapi benda lainnya tidak diketahui misalnya. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa benda satu dan dua ini memiliki kemiripan. Ya, jadi inilah yang menjadikan dasar bahwa untuk memperoleh pengetahuan itu dengan perbandingan seperti ini. Nomor tidak sama tapi mirip. Kenapa mirip? Tadi dibandingkan antara objek yang dihati dengan ketika kita ingin tahu, kita bisa bandingkan dengan objek yang lain yang diketahui. Ya, ada objek lain yang diketahui yang memiliki kesamaan, bukan sama, persamaannya, ya, kemiripannya itu yang menjadikan sehingga anak dalam memperoleh pengetahuan nantinya bisa membandingkan antara pengetahuan satu dibandingkan pengetahuan yang lain yang memiliki kesamaan. Ya, itu intinya dari ajaran Upamanuprayasa. Nah, yang terakhir anak-anak, mungkin tidak bisa, Bapak akan klik di sini. Coba perhatikan videonya. Lalu sudah ya, ini Bapak gunakan.
orang suci ya. Coba tampilkan kembali. Karena ada kaitannya masih. Tarsi sebagai salah satu bagian orang suci. Nanti apa kaitannya Pak dengan cara kita memperoleh pengetahuan? Apa kedudukan orang suci dalam manusia, khususnya dalam memperoleh pengetahuan? Nah, kita ketahui bersama Maharasi ini berjasa dalam menerima wahyu kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda ini juga merupakan sebuah kitab pengetahuan. Jelas kata kuncinya apa anak? Ya, pengetahuan. Sudah jelas. Kita memahami tapi di Bapak tanyakan, poinnya adalah intinya orang suci dan kitab suci benar ya. Nanti apa hubungannya dengan satu pramana yang keempat? Anak-anak dikal. Apa sih hubungannya? Ya, sudah. Ada yang tahu apa hubungannya antara video yang Bapak tanyakan dengan satu pramana? Tadi sudah? Ya? Oh ya, ada orang suci, kitab suci benar. Jadi apa hubungannya? Bahwasanya dalam kitab memperoleh pengetahuan disebutkan bahwa orang suci dan kitab suci itu merupakan sumber pengetahuan lainnya. Bagaimana caranya? Jadi kitab suci dan orang suci itu memberikan kita pengetahuan ya, dengan cara memberi tahu ya, memberi informasi. Seperti Bapak sekarang ya, paling dulu apa yang Bapak berikan? Pelajaran, informasi. Jadi itu yang Bapak berikan kepada anak. Dan anak-anak pun mempercayai. Anak percaya apa tidak yang Bapak sampaikan? Ada yang ngeboyer di sini misalnya, ya, yang tidak percaya. Ada? Oh, tidak. Kenapa? Karena anak sudah percaya bahwa Bapak memberikan informasi yang benar, ya, yang benar. Sama halnya dengan orang suci, beliau memberikan kesaksian, ya, sesuai dengan pengalamannya, pengetahuan kepada kita. Baik pengetahuan yang beliau dapatkan dari mempelajari kitab suci dia. Nah ini orang suci memberikan kita pengetahuan, ya, kepada umatnya, berupa kesaksian, ya, pengetahuan, kesaksian ini pengalaman, pengetahuan kepada kita. Dan disebut dengan laukika sabda, ya. Kemudian yang paling utama di sini apa? Bahwasanya pengetahuan itu bersumber seluruhnya dari kitab suci Weda, ya. Yang disebut Waidika sabda, kesaksian dari kitab suci Weda. Jadi sudah ada maknanya bahwasanya
4 cara memperoleh pengetahuan kebenaran itu adalah suatu cara, jalan untuk kita bisa mendapatkan kebenaran. Dan disebut dengan apa? Ya, keamanan. Itu dari berapa? 4. Yang pertama adalah ya, pertanyaan pramana. Kedua, ingat, paus. P-A-U-S. P A. Ya. Anumana ya. Kalau pertanyaan caranya bagaimana? Mengamati. Terus yang kedua, anumana apa? Bagaimana caranya? Oh, yang menyimpulkan. Ya, kita gunakan bahasa sederhana, menyimpulkan. Terus apa lagi yang ketiga? P-A-U-E-S. Oh, umpamanya Pak? Iya. Dengan cara apa? Tadi? Oh iya, membandingkan. Kemudian lain? Masih baru tadi? Oh, sabda. Bagaimana caranya? Ya, memberitahu. Dari siapa? Ya, benar. Orang suci dan tak suci. Jadi Anda sudah mempelajari ini. Sudah bersama-sama ternyata menyimpulkan bahwa Ketentuan pramana sebagai upacara memperoleh pengetahuan kebenaran dengan praktek mengamati pengetahuan secara langsung. Anumana pramana dengan menyimpulkan segala pengamanan yang kita dapatkan. Kemudian upamana pramana itu dengan jalan membandingkan. Sedangkan sabda pramana dengan pemberitahuan dari orang suci dan kitab suci. Jadi Anda sudah mempelajari. Ada yang bertanya dulu? Ada? Kalau memang tidak ada, anak-anak bisa mengerjakannya. Lembar kerja peserta didik untuk anak-anak kerjakan, bahas, kemudian anak dapat tunjukkan kepada Bapak. Dan untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan kembali minggu depan dengan materi nantinya contoh-contohnya ya dari masing-masing ini. Bapak akan memberikan contoh, anak-anak dan nanti dapat juga mencari contohnya lain sehingga kita mengerti bahwa boleh pengetahuan itu dengan cara yang tepat. Untuk itu adalah kita bersama-sama sekarang ucapkan para Mas Anti ya. Marilah kita mulai dengan berdoa. Alhamdulillah semua para Mas Anti yang Mas Wahel, para Mas Anti. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.